Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Nyoman. Dan hari ini saya akan men-sharingkan kepada kita mengenai hubungan struktural dan pengembangan senyawa agonis dan antagonis. Senyawa agonis dan antagonis. Ada antagonisnya, berarti ada yang jahatnya. Wait, tunggu dulu. Jangan dulu gitu. Oke, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan ini. Pembahasan ini sungguh sungguh sangat menarik sekali di dunia kefarmasian. Bagi teman-teman yang suka video ini, silakan sumbang like-nya dan jangan lupa di subscribe agar teman-teman bisa dapat video terupdate dari saya. Oke, kita masuk ke pembahasan kita. Jadi pembahasan kita sekarang ada 4 jenis teman-teman. Wow, sabar ya, 4 jenis. 4. Oke. Agonis dan antagonis, kombinasi obat. Jadi kita akan pelajari nanti ya tentang kombinasi obat. Oke. Antagonis pada fase farmakokinetik dan farmakodinamik. Yang ketiga dan yang keempat adalah hubungan struktur kimia senyawa agonis dan antagonis kompetitif. Nah, saya nggak tampilin slide-nya ya teman-teman. Nanti slide-nya bisa nanti diunduh aja di kolom deskripsi, bisa nggak ya? Ya, nanti saya cari cara deh untuk kasih masuk slide-nya. Nanti di kolom deskripsi aja ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu agonis dan antagonis. Kayak aktor nih ya, antagonis. Oke, sekarang kita lihat nih pengertiannya. Pengertian senyawa agonis dan antagonis. Yang agonis itu adalah senyawa yang dapat menghasilkan respon biologis tertentu. Misalnya, karena kita bicara obat, ya secara farmasi kita bicara obat, ya aku contohin obat juga. Misalnya, kita minum satu obat, efeknya ada, efeknya untuk menurunkan demam, itu ada namanya efek biologisnya. Sekarang yang pengertian senyawa antagonisnya. Senyawa antagonis itu senyawa yang dapat menetralisir atau menghilangkan efek dari senyawa agonisnya. Gitu ya. Jadi emang dia secara struktur bertentangan ini. Ini yang ngasih efeknya, ini hilang-hilangin efeknya gitu loh. Ngerti ya? Oke, dan ada loh tujuannya kenapa ada senyawa agonis dan antagonis ini. Nah, untuk mengembangkan antagonis spesifik terhadap bioaktivitas utama atau metabolit endomen. Nah, pasti teman-teman belum mengerti nih. Nanti kalau belum mengerti silahkan tanya di kolom komentar. Nanti saya akan sharingan lagi, oke? Berdasarkan fase kerja obatnya, senyawa antagonis ini dikelompokkan sebagai berikut. Ada 3 nih teman-teman ya, aku bacain. Yang pertama ada antagonis ketersediaan farmasi. Jadi antagonis ini menyebabkan ketersediaan obat dalam fase farmasetik itu menurun gitu. Iya kan ya iyalah kan antagonis. Tadi kan artinya menurunkan atau menghilangkan efek ini. Nah, antagonis ketersediaan farmasi ini juga menurunkan efeknya gitu. Dan yang kedua ada antagonis ketersediaan biologis. Ya ketahuan banget nih. Ya pasti menurunkan efek biologis dari obat itu. Dan yang ketiga antagonis pada tingkat jaringan atau plasma dan reseptor. Nah, ini mempengaruhi proses interaksi antara obat dan reseptor yang spesifik sehingga menurunkan respon biologis obat. Gitu ya, kebayang ya? Udah benci sama antagonis? Ya jangan ya. Oke. Sekarang kita masuki pembahasan yang kedua, yaitu kombinasi obat. Nah, kombinasi obat ini, kenapa sih kita harus lakukan kombinasi obat? Dan di saat seperti apa kita melakukan kombinasi? Oke, ternyata ada 3 saat ketika kita harus melakukan kombinasi obat, teman-teman. Saatnya itu adalah nih melibatkan 2 campuran atau lebih obat dalam satu formulasi. Nah, misalnya kita ingin mengobati pasien yang memiliki banyak penyakit nih, tapi kita menggunakan obat yang banyak nih. Ya udah, obatnya kita kombinasi gitu ya.
Yang kedua, berbeda formulasi berbeda dan diminum bersama gitu. Oke, formulasinya beda tapi diminumnya sama-sama gitu. Itu kita harus kombinasi gitu. Yang ketiga, penggunaan dua obat dengan waktu berbeda tetapi akan bersama saat berada di dalam darah gitu. Waktunya beda boleh, tapi nanti sama-sama dalam darah gitu loh. Wow, so sweet ya. Oke, kita lanjut ke kombinasi obat. Juga kemungkinan dapat meningkatkan efektivitas dari obat itu. Nah, ada dua jenis efek nih dalam tubuh kita, teman-teman. Yang pertama ada namanya efek potensial dan ada efek sinergisme. Yang potensial ini adalah senyawa yang punya efek kecil, tapi jika dikombinasi efeknya bisa besar gitu. Oke. Efek ini terjadi dengan cara meningkatkan ketersediaan farmasetik dalam tubuh, gitu ya. Yang kedua, meningkatkan ketersediaan obat dalam tubuh, gitu. Yang ketiga, menurunkan aktivitas obat. Dan yang keempat, apa nih? Nggak kelihatan. Meningkatkan proses bioaktivitas, gitu ya teman-teman. Dan yang kedua ada namanya efek sinergisme. Wow, saya paling suka nih dengar kata-kata sinergi ya, saling sinergi. Oke, dan efek sinergisme ini adalah kondisi efek gabungan dua senyawa jauh melalui jumlah dari tiap zat senyawa jika diberikan secara sendiri-sendiri. Jadi kalau dia diberikan sendiri, efeknya nggak bagus. Jadi kalau dia diberikan bareng-bareng, efeknya bagus. Nah, dengan kombinasi kita bisa meningkatkan efek sinergisme. Oke? Oke. Nah, ternyata kombinasi obat itu tidak diinginkan jika ternyata ada beberapa alasan kalau kita kombinasinya itu gagal gitu. Salah satu ciri-cirinya adalah salah satu obat punya efek yang potensiasinya berlebihan dengan obat lain. Misalnya satu nih potensinya gede banget, yang satunya nggak berpotensi gitu kan. Itu harus balance dua-duanya teman-teman ya. Dan yang kedua, salah satu obat tidak dapat bercampur dengan obat lain. Ya nggak mau berbaur tuh dengan obat lain. Kalau seperti itu berarti kita tidak boleh kombinasi. Oke, yang ketiga, jika kombinasi obat antibiotik tidak lebih baik dibandingkan obat tunggal, maka kombinasi dengan menggunakan resistensi ini. Kalau misalnya di antibiotik ini, kalau misalnya kita kasih antibiotik saja udah cukup, kalau kita kombinasi, dia dapat meningkatkan resistensi gitu terhadap suatu parasit gitu. Nah, ada juga nih kerugiannya kita kalau kita melakukan kombinasi obat. Yang pertama, masalah penyimpanannya. Ya, penyimpanannya bisa terjadi reaksi kimia. Bayangin dalam satu obat ada beberapa senyawa. Senyawa kan bisa berinteraksi. Benar nggak? Senyawa itu bisa berinteraksi gitu loh. Yang kedua, mempengaruhi identifikasi atau diagnosa penyakit. Oke. Yang ketiga, obat jadi tidak fleksibel lagi gitu. Jadi nggak boleh diminum sembarangan. Ya. Yang keempat, toksisitasnya. Kita bicara toksisitas. Dia itu dapat menimbulkan toksisitas karena interaksi kimianya. Habis itu, yang kelima, dosis yang diberikan ini diberikan tidak akurat. Jadi dosisnya itu kalau tidak dihitung dengan baik itu bisa tidak akurat, teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke fase farmakokinetik dan fase farmakodinamik antagonis. Udah kelihatan jahat belum? Oke.
Jadi antagonis ini dia pada masa farmakodinamik ini seperti ini, teman-teman. Antagonis yang mempengaruhi proses interaksi obat reseptor. Memang dia yang mempengaruhi juga tentang obat dan reseptor sehingga respon biologis obatnya bisa menurun. Antagonis berperan pada proses biokimia. Iya dong. Interaksi dapat bersifat irreversibel ataupun kompetitif ataupun irreversibel. Oke. Kalau nggak paham tentang istilah itu, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Oke, yang ke pembahasan kita yang keempat. Yang keempat mengenai hubungan struktur kimia senyawa agonis dan antagonis kompetitif. Nah, sekarang kita baru bicara tentang hubungannya. Apa sih hubungannya mereka itu ya? Kita bahas tuntas di sini. Kita masuk ke antagonis kompetitif. Jadi antagonis ini, si kompetitif ini berkompetisi dia menduduki satu reseptor gitu. Satunya kasih efek, satu hilangkan gitu. Jahat ya. Udah kelihatan jahat belum? Oke, yang kedua ini antagonis kompetitif dapat diatasi dengan meningkatkan kadar senyawa agonisnya. Nah, misalnya kalau dia kompetitif, terus kita kasih supaya berefek, hilang lagi efeknya, kita tingkatin aja efek si agonisnya, gitu maksudnya. Saya menggunakan bahasa seperti ini aja ya, bukan menggunakan bahasa farmasi ya, supaya lebih enak didengarkan dan nggak bikin boring dan gampang dimengerti. Oke, yang ketiga itu potensi antagonis kompetitif. Ini bergantung pada afinitas senyawa terhadap obat atau reseptor gitu. Oke, aku kira jelas ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan lagi di kolom komentar. Oke, sekarang kita masuk ke hubungan struktur kimia senyawa agonis dan antagonis kompetitif. Ada nggak hubungan secara kimianya mereka berduanya ya? Oke, sorry gatel. Dan hubungan agonis dan antagonis kompetitif ini. Agonis dan antagonis kompetitif mempunyai afinitas terhadap reseptor yang sama, dan yang berbeda adalah aktivitas interaksinya gitu. Jadi dia afinitasnya sama di reseptor yang sama, kerjanya sama, tapi yang beda itu reaksinya atau interaksinya gitu ya. Nah, yang pertama metabolit, dan perbedaan yang utama itu hubungannya antara metabolit dan antimetabolitnya. Oke, yang kedua agonis dan pemblok selektifannya itu yang berbeda. Dan yang ketiga hubungan struktur kimia agonis dan antagonis irreversibel selektif. Nah, jadi gitu. Wow. Oke, teman-teman, jika masih ada yang pengen ditanyakan, di-sharingkan, silakan teman-teman bisa bertanya di kolom komentar. Nanti kalau sempat kita akan bahas bersama lagi di sana. Dan segitu saja presentasi atau sharing saya hari ini mengenai hubungan antara agonis dan antagonis. Jadi si antagonis ini nggak terlalu jahat ya teman-teman ya. Nggak sama tuh seperti di film-film pemeran antagonis yang jahat. Untung agonis bukan protagonis. Oke, jadi kesimpulannya gini teman-teman. Si antagonis ini nggak jahat kok. Dia tuh gini. Misalnya, nanti kalau misalnya ada teman-teman yang lebih mengerti tentang penjelasan yang akan saya sampaikan, silahkan ditulis saja di kolom komentar kalau yang saya bilang salah ya. Jadi gini, misalnya ini ada si obat, dia ingin bereaksi gitu. Nah, si antagonis ini dia ini dapat menurunkan reaksinya yang akan dilepas secara perlahan-perlahan gitu teman-teman. Jadi dia juga membantu dalam proses penyerapan si efek biologis dari obat dalam tubuh gitu ya.
Oke, teman-teman, demikian presentasi saya, sharing-sharing saya hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa.